ditemani seorang pemateri, yaitu Bapak Suyanto SPD, berasal dari SLB Negeri 1 Bantul. Beliau akan membagikan ilmu kepada kita semua yang berada di sini, yaitu tentang membuat video pembelajaran dengan Pauton. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun aturan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa bertanya apabila Bapak Suyanto sudah selesai membagikan ilmunya pada kita, dan nanti pertanyaan bisa lewat chat. Ya, bisa ditulis lewat chat atau mengangkat tangan yang ada ikon di dalam ruang kita ini. Baik, Bapak Ibu, tidak panjang lebar, insya Allah Bapak Suyanto juga akan memperkenalkan dirinya, siapa sebenarnya beliau. Untuk itu kepada Bapak Suyanto, waktu sepenuhnya kami persilakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Hidayati dan juga Pak Kris ya, adalah kanan pula untuk menemani saya untuk bersama-sama belajar lewat kegiatan skoteng ini pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, karena tadi sudah diperkenalkan, saya tidak akan memperkenalkan diri, tapi akan saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan malam hari ini mohon izin untuk saya untuk bersama-sama menyampaikan kepada Bapak Ibu cara pembuatan video pembelajaran yang pada malam hari ini kita cobakan pakai aplikasi Pauton. Ada yang menyebut Pauton, ada yang menyebut Pauton, ya, monggo saja. Yang jelas kita akan mencoba belajar ya dari yang sederhana. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan mencoba share ke Bapak Ibu sekalian contoh dari video yang dibuat dengan aplikasi Pauton ya. Mudah-mudahan nanti bisa nampak nggih seperti apa nih bentuknya. Ini adalah channel video di YouTube yang saya buat untuk pembelajaran yang kita buat beberapa waktu yang lalu dengan aplikasi Pauton. Kita coba, nanti tidak terlalu lengkap, sederhana saja. Apa bisa dilihat Bapak Ibu ya hasilnya? Kelihatan mboten nggih? Kelihatan Pak. Kelihatan mboten Bu? Nggih, kelihatan Pak. Oh nggih. Oh nggih.
yaitu sekilas nggih Bapak Ibu sekalian, model pembelajaran dengan model Python nggih. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti kita masuk ke pembahasan inti, perlu kita sampaikan bahwasanya untuk video pembelajaran Python ini merupakan salah satu bagian dari aplikasi pembuatan video. Tentunya Bapak Ibu juga mungkin ada yang sudah mempelajari, ataupun bagi yang belum pernah sama sekali, kita informasikan bahwasanya aplikasi ini nanti model gratis ya, tidak berbayar ya, sehingga jikalau nanti menemui hal-hal yang ada, nanti akan kita sampaikan, ya bisa dimaklumi karena memang ini bentuknya aplikasi gratis ya, gratis. Nah, kemudian yang berikutnya perlu Bapak Ibu ketahui pula, namanya juga video, nanti terkait dengan pembuatan ya, pembuatan perlu diperhatikan beberapa hal, apalagi ini menyangkut terkait dengan video pembelajaran kepada anak-anak kita, tentunya harus diketahui maksud dan tujuan. Kemudian juga sebelum kita melangkah untuk pembuatan terlebih dahulu, mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan, harus membuat storyline dan juga storyboard. Mungkin tidak akan kita bahas secara detail karena bukan ranahnya Bapak Ibu kesempatan kali ini. Jadi fungsi utama dari storyline maupun storyboard itu adalah usaha kita untuk membuat rancangan agar video yang nanti akan kita buat itu menjadi sesuai dengan rancangan yang kita harapkan. Nah, tentunya nanti kita mengacu kepada itu sehingga diharapkan nanti akan menghasilkan video sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya rasa itu secara umumnya. Kemudian yang berikutnya juga perhatikan, karena Python ini berbasis online, internet, maka harus tersambung dengan internet. Artinya sinyal yang ada cukup. Ya, cukup. Mungkin Bapak Ibu kalau di rumah pakai paketan internet tethering bisa, atau mungkin pakai IndiHome juga bisa monggo ya. Ya nanti lancar dan tidaknya tergantung dari bandwidth di internet tadi ya, dan juga mungkin kemampuan komputer dari Bapak Ibu itu sangat berpengaruh. Oke Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada materi Python terlebih dahulu. Kita coba masuk pakai aplikasi Google dulu ya, seperti biasa. Kita ketikkan Bapak Ibu Python. Oke, kalau sudah klik saja. Oke. Nah, ini sudah ada beberapa pilihan Bapak Ibu untuk masuk pada aplikasi Python ya. Setelah itu kita masuk, ini kita klik saja. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini tampilan dari video Python sebelum nanti kita masuk ya. Jadi apa namanya? Tampilan awalnya seperti ini, nggih. Selanjutnya kita masuk pada login ya. Kita langsung login aja. Kita tunggu Bapak Ibu, memang ini karena harus online terus nih, tergantung internetnya, padahal ini sudah memakai IndiHome 10 Mbps, tetapi masih seperti ini ya, agak lemot ini Bapak Ibu. Ini untuk login aja agak lama ya, mohon maaf ini. Nah, ini sudah masuk ke login. Waduh, ini butuh waktu beberapa detik Bapak Ibu, mohon
maafkan. Oke, kalau sudah ada tampilan kayak gini, ini pilihan Bapak Ibu nggih. Kalau Bapak Ibu belum punya apa namanya password ataupun ya akun nama yang ada di dalamnya, silahkan nanti jenengan bisa tulis di sini ya, akun ya, akun. Tetapi kalau sudah punya, Bapak Ibu bisa milih di antara ini, ada masuk lewat Google, lewat Facebook, lewat Continue Viewer, lewat Office 365 dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu akan familiar pakai Google ataupun Facebook. Ya, kita coba pakai Google ya. Nah, ini harus sabar lagi menunggu. Oke, kalau sudah muncul, ini kebetulan akun saya. Kita cobakan, klik. Oke. Ya, harus selalu sabar Bapak Ibu untuk bisa masuk karena ternyata jaringan internet pengaruhnya besar. Karena sekali lagi ini programnya terkait dengan itu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi setelah kita login tadi lewat Google ya, akan muncul tampilan seperti ini ya. Apa pilihan ya, pilihan yang nanti akan menentukan apa namanya pekerjaan kita selanjutnya untuk membuat poton ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa memperhatikan di sini ada home, ada template, ada import file, ada blank. Kita klik satu persatu, okay. Untuk masuk kepada template dulu. Okay. Nah, ini template dari Poton Bapak Ibu, ada beberapa pilihan. Okay. Nah, kalau nanti Bapak Ibu melihat di sini ada keterangan Pro, Plus, dan seterusnya, itu artinya memang template itu dikhususkan bagi Bapak Ibu yang menggunakan fasilitas ini dengan berbayar. Tetapi kalau mau menggunakan yang tidak berbayar, Bapak Ibu sekalian, nah, tentunya kita mencari yang gratis tadi, nah, yang tidak ada keterangan apa namanya Pro, okay? Mungkin kita cobakan, ini kebetulan nggak ada ini. Kita cobakan satu. Wah, ini masih agak lama juga Bapak Ibu ya. Ini contoh template. Tadi nggak ada keterangan Pro ya, kita cobakan. Nah, nanti seperti ini, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi template ini bisa Bapak Ibu rubah. Ini sekedar contoh. Yang ada salah satu pilihannya nomor 1 ini ya. Sementara kita coba ambilkan yang COVID-19 ya, karena kasusnya baru hangat itu ya. Nah, kalau misalnya ini Bapak Ibu sekalian, ya, kita coba edit ya, satu persatu. Ya. Nanti munculnya seperti apa Bapak Ibu, kita tunggu sebentar ya. Oke, masih loading Bapak Ibu. Sekali lagi kita sampaikan memang ya kayak gini ya. Ini alhamdulillah masih mending ya. Internetnya stabil ya. Kalau enggak mungkin agak bisa lepas ini, bisa hilang ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan kita mencoba memilih template ini yang temanya terkait dengan coronavirus. Nah, ini kalau mau dipakai untuk media pembelajaran kepada anak-anak kita bisa, ya. Bisa. Artinya nanti kita coba untuk mengganti beberapa template yang ada di sini sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian, ya. Dan juga nanti akan
bisa kita ganti ya, baik itu berupa tulisan, baik itu berupa simbol maupun juga berupa gambar-gambar atau sing-sing yang ada di template ini sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama perlu Bapak Ibu ketahui, tampilan dari dashboard untuk proses pengerjaan dari Poton ya, itu seperti ini nggih. Seperti biasa, ini hampir sama dengan template-nya kalau Bapak Ibu biasa menggunakan PowerPoint nggih. PowerPoint, sementara ini adalah area kerja. Saya pikir ini nggak terlalu asing ya, nggak terlalu asing bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian juga nanti yang sebelah atas ini yang kita tampilkan ini adalah menunjukkan nama file. File apa yang nanti akan kita beri nama untuk memudahkan video nanti akan kita berikan atau kita sampaikan kepada murid-murid kita. Nah, kebetulan ini contohnya terkait dengan coronavirus, ya sudah, ini sudah sesuai, atau mau diganti yang lain bisa. Misalnya kita singkat saja COVID-19, umpama seperti itu. Cek, dah. Nah, berarti file itu akan berubah menjadi COVID-19. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekali, kita akan mencoba edit video ini yang pertama sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Untuk yang pertama ini kita coba tulisan, ya, tulisan yang ada di sini, Bapak Ibu. Baik, untuk mengubah tulisan yang ada di sini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa klik sebanyak 2 kali, dan kalau sudah muncul seperti ini, ya, nanti ini siap untuk dirubah, bisa di blok atau di backspace ya, di komputer yang kita miliki ya, pada tools yang ada di keyboard. Misalnya mengenal coronavirus, umpama kita rubah. Okay. Oke. Titel dari mengenal coronavirus ini bisa Bapak Ibu perbesar ya, dengan cara klik plus ini, atau kalau mau diperkecil juga minus ini di klik. Selanjutnya pilihan ya, dari tulisan juga bisa dipilih sesuai dengan menu yang ada di sini. Mau fontnya pakai apa, Bapak Ibu bisa klik di sini ya, sesuai dengan keinginan dan selera dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Wah, ini mohon maaf ini Bapak Ibu, nih internetnya agak lambat sehingga kemunculan dari font-font yang ada di sini nggak kelihatan ini. Oke. Nah, ini udah muncul lagi. Misalnya Quartz, ya fontnya ini umpama. Udah. Terus warna sama. Ini sudah ada, sudah ada tampilan di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa memilih sendiri lah. Mau diubah warnanya apa, ya. Mau merah, mau kuning, ya, dan seterusnya. Ya. Itu bisa. Berikutnya mengenal coronavirus. Mungkin ini juga kita ubah, ya. Biasanya kita sampaikan disusun misalkan. Disusun. Disusun. Bentar. Oleh siapa? Budiana. Oleh Budiana SPD misalkan. Oke. Baik, ini juga monggo kalau mau diperbaiki, ya. Baik itu warna, baik itu
boldnya, baik itu juga jenis fontnya, monggo sesuai dengan kreasi kita, besar kecilnya juga seperti itu. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya ini mau dikasih tulisan yang lain juga boleh. Misalkan lembaga sekolahnya, dari umpama SLB Remuju, umpama gitu ya. Oke. Nah, mohon maaf saya ambil contoh SLB ya. Kebetulan saya juga menjadi guru di SLB Negeri 1 Bantul yang ada di Yogyakarta. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ini menempatkan, ya inilah saya yakin ini sudah familiar ya mau ditempatkan di mana. Ini sudah familiar, gitu. Oke. Sudah gitu ya. Selanjutnya kita mencoba masuk di sini, Pak Ibu, ini adalah gambar, ada 2 orang gambar. Ini kebetulan ada wanita dan ada bapak-bapak, yang satu ini dokter atau suster, nggak masalah. Nah, ini sebenarnya bisa Bapak Ibu ganti ya, Bapak Ibu ganti dengan gambar yang lain. Atau juga kalau Bapak Ibu masih menggunakan ini mau dirubah-rubah juga bisa. Sebagai contoh, ini ada kebetulan yang saya aktifkan, klik ini gambar wanita, ini bisa berubah tampilannya menghadap kemana. Mama, sini mau ke sini boleh. Kemudian yang bapak-bapaknya misalnya mau dirubah ke sana juga bisa, mau dirubah kayak tadi juga bisa. Baik. Berikutnya juga bisa disetting Bapak Ibu. Disetting ini artinya nanti bisa kita lihat yang ada di sini apa menu-menunya Bapak Ibu ya. Swap. Ini maksudnya untuk memilih objek lain, objek lain yang sekiranya nanti akan perlu ditambahkan. Kita coba klik ulang. Kemudian, bentar Pak Ibu ya. Nggak mau bergerak ini ya Pak Ibu. Nah, kemudian yang lain, ini pose ya, pose apa namanya? Pose pergerakan dari animasi yang ada di dalam atau gambar tadi. Contoh, misalnya gerakan tangan. Tangan ini bisa dirubah-rubah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Wah, ini kebetulan ada tulisannya Pro ya Bapak Ibu. Nanti kalau Pro itu berbayar, gitu. Nah, ini mungkin tergantung anunya Bapak Ibu bisa mengamati emosinya ya, emosi. Nah, terkait dengan itu, gitu. Nah, tentunya kalau seperti ini kan kayaknya penolakan, gitu. Penolakan atau apa. Monggo. Nanti Bapak Ibu bisa memilih yang ada di menu setting tadi, gitu. Ini ada keterangan Pro Bapak Ibu, gitu. Ini berarti berbayar ini. Baik. Oke. Kemudian yang berikutnya ini adalah animasi. Jadi maksudnya adalah proses dari gambar ini, gambar ini mau masuk dan keluarnya, masuk dan keluarnya dan juga animasi yang ada di dalamnya, Pak Ibu. Nah, oke. Berikutnya ini masuk pada opacity. Oh, ini besar kecilnya, apa namanya, terang gelapnya, maaf ya, terang gelapnya dari gambar yang kita inginkan. Sementara di sini ada efek, bentar, coba gitu. Ini bisa dua-duanya, bisa satu, ini kebetulan kok Pro ya. Nah, tadi di awal kita singgung efek yang dimaksud adalah proses masuknya gambar.
Jadi gambar itu mau masuk dengan cara apa, Bapak Ibu, ini bisa dilihat di sini ada menu-menu yang ada di apa namanya toolbar apa istilahnya, gitu. Nah ini dengan cara masuknya ini bisa di apa namanya ditaruh di sini, ya bisa diganti-ganti maksudnya gitu. Mohon maaf ini Bapak Ibu agak anu ya. Mungkin apa karena pro ini ya. Oke. Selanjutnya ini range. Range ini fungsinya untuk menampilkan gambar di depan atau di belakang Bapak Ibu. Okay? Nah, sebagai contoh ini front, ini berarti di depan. Jadi ini ada dua gambar. Ini kebetulan sementara ini yang wanita ini berada di depannya laki-laki, entah dokter atau perawat itu ya. Kemudian kalau mau di belakang berarti bisa masuk ke ini atau forward ini ya. Kita cobakan dulu Bapak Ibu ya. Atau back. Oh, ternyata di belakang background Bapak Ibu ya. Kalau yang back ya, sehingga kayak kehapus ini. Selesai. Oke. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oh, agak susah ini Bapak Ibu ya untuk menaruh ini ya. Tapi prinsipnya seperti itu Bapak Ibu, bisa di depan atau di belakang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita coba lagi ya. Jadi yang back itu berarti hilang. Kalau yang ini berarti nah ini belum muncul ini masalahnya. Atau di backward. Oke. Ini malah hilang ini Ibu ya. Oke, berikutnya mana ini? Tadi yang forward, tadi yang di belakangnya yang pria. Oh, tapi nggak mau ini Pak, nggak ini agak. Mau tadi Pak, sudah di belakang yang pria tadi. Iya, tapi ya oke gitu nggih. Baik, selanjutnya kita sampaikan lagi Bapak Ibu sekalian. Satu lagi, tapi kok nggak bisa aktif ya. Saya ingin mencobakan yang ini tadi. Nah, coba ini diganti. Nah, tapi ini kok nggak aktif ini ya, A dan B ini. Ini maksudnya Bapak Ibu, ini pergerakan. Kalau misalkan gambar ini mau diarahkan kemana, bisa bergerak seperti ini adalah diklik yang ini Bapak Ibu ya. Nah, cuma ini nggak aktif Bapak Ibu. Ini harusnya kalau aktif, ini bisa ditarik garis, misalkan pergerakannya dari sini ke arah sini ya. Itu nanti bisa dengan cara menu tadi. Jadi menu mohon maaf Bapak Ibu karena ini susah sekali ya. Padahal ini laptopnya sudah Core i3 ini. Gitu. Internetnya pakai IndiHome apa namanya 10 Mbps ya. Ternyata masih lambat banget ya. Oke. Seperti itu. Link, saya pikir ini biasa link kalau kita menghubungkan mau ke link mana, gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau membuat yang kedua, ini harusnya ini. Kita akan menjelaskan ini nama template yang ada di sini Bapak Ibu ya. Tapi mohon maaf ini kok nggak muncul ya. Apa karena berbayar ini ya. Coba kita
ganti nggih, kita ganti timeline-nya yang tidak berbayar. Mohon maaf ya. Secara umum seperti itu nggih. Karena ada pro ini apa ya, jadi agak anu ini. Oh iya, mohon maaf Pak Ibu. Ini yang saya maksud nggih. Sebelum kita ini keluar lagi nih. Nah, oke. Ini yang saya maksud Bapak Ibu yang jadi ternyata ini pergerakannya lambat mohon maaf ini. Nah, ini ada template Bapak Ibu nggih bisa perhatikan yang ada garis biru, kemudian di sini ada luncup ya. Runcing maksud saya. Nah, ini adalah untuk mengatur tampilan yang ada di sini. Semua icon yang ada di sini bisa diatur. Pertama, berapa menit lamanya tampilan yang ada di sini. Kemudian yang kedua, pergerakan dari semua gambar yang ada di sini maupun tulisan. Bapak Ibu bisa mengatur di sini. Ini adalah bar timeline yang menunjukkan waktu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya setiap bar di slide ini kebetulan slide-nya ada 15 nggih ini. Coba bisa dilihat di sini. Ini baru menginjak yang slide pertama nggih Bapak Ibu nggih. Setiap slide ini hanya bisa menggunakan waktu maksimal. Durasinya itu sebanyak atau lamanya itu hanya 20 per second. Maksudnya hanya 20 detik. Ya, karena ini gratis Bapak Ibu nggih. Nah, mungkin kalau nanti pakai berbayar bisa lebih ya. Jadi total keseluruhan dari video yang nanti selesai dibuat itu maksimal 3 menit Bapak Ibu. Karena kita menggunakan yang model tidak pro atau gratis tadi. Nah, sehingga Bapak Ibu harus bisa memperhitungkan. Nanti kira-kira kalau betul mau sampai kira-kira 3 menit, harus bisa memperhitungkan slide-nya berapa, terus setiap slide itu maksimal cuma 20 second atau 20 detik tadi. Nah, sehingga nanti bisa diperhitungkan. Akhirnya ketemunya berapa slide dan seterusnya, ya mungkin juga bisa diatur ulang di storyline-nya atau di storyboard-nya ya di awal ya. Cuma memang ini harus jeli ya Pak Ibu ya karena untuk mengaktifkan dari setiap tampilan ini harus detail ya per second-nya dari tampilan yang ada sehingga nanti ketika menyusun di awal tadi storyline atau storyboard-nya itu memang sudah dipastikan Bapak Ibu sudah dipastikan sehingga kita tinggal menjiplak saja di sini. Karena itu penting untuk proses pembuatan dari video ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan coba mengatur ini kebetulan yang ada di sini kalau kita lihat dari sini 0 second, S itu second, kemudian sampai sini ini hanya sampai 6. Maka kalau ingin menambah tinggal ini ada keterangan plus dan ini ada keterangan minus. Berarti kalau plus itu ditambah, kalau minus itu dikurangi. Ya. Nah, untuk menambah Bapak Ibu tinggal saja diklik ini. Nah, ini dah tambah menjadi berapa ini? Pakai banget ini menjadi 13 ini. Maaf ini. Wah. Ini kalau mau dikurangi gitu. Terus Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan lebih jauh perlu kita cobakan editingnya ya untuk waktu. Editing untuk waktu pertama Bapak Ibu harus bisa mengira-ira kira-kira yang akan muncul pertama dari tulisan ini apa. Apakah mengenal corona? Apakah gambar orang ini, 2 orang ini atau 1 orang ini atau mana? Yang jelas kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung disusun oleh atau SLB misalkan kan nggak mungkin. Ya, misal kita klik mengenal coronavirus. Ya, mengenal coronavirus.
Nah, maka kebetulan yang ada di sini Bapak Ibu, ini tampilannya adalah selama 1 detik. Jadi artinya setelah 1 detik itu masuk nanti akan langsung muncul ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini bisa ditambahkan. Maksud saya ingin memunculkan misalnya kurang dari 1 detik atau lebih. Ini caranya adalah klik yang ini tadi ini, ya, klik. Kemudian kalau sudah, ini kita tarik Bapak Ibu, nggih. Kita tarik, kalau kursornya sudah berubah seperti ini kita tarik. Nah, ke arah sini. Nah, gitu. Nanti untuk mengeceknya bisa dicek di sini. Oke. Kita coba. Nah, karena satu tadi 1 detik lebih sedikit ya cepat banget nggih. Nah, cepat sangat. Nanti kalau Bapak Ibu mau menambahkan seperti itu caranya ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke disusun oleh Bu Diana, SPD. Ini kebetulan template yang tersedia di sini adalah akan muncul tulisan ini setelah detik kedua. Demikian juga kalau yang ini apa ini? Keterangan tulisan yang tadi menunjukkan SLB ya, itu detik kira-kira berapa ini? 2,5. Ini tampilan kotaknya dulu. Setelah kotaknya muncul, detik ketiga ini muncul tulisan SLB. Nah, sementara gambar ini Bapak Ibu, ini kalau munculnya tidak di awal, ini kebetulan yang ada di sini itu munculnya di awal. Kalau ingin munculnya tidak di awal, itu bisa digeser. Artinya gambar ini muncul, misalnya munculnya belakangan. Misal, ini bisa Bapak Ibu geser. Ibu geser sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Misalnya akan muncul setelah 4 detik. Oke. Kita coba dulu, kita play. Kita cobakan play Bapak Ibu. Nanti seperti apa? Nanti kalau misalnya kurang pas bisa dibenahi lagi atau diutak-atik nggih. Nah, ini kebetulan tadi yang kita geser itu adalah gambar wanita nggih. Sementara yang pria itu muncul gambarnya duluan di sini tadi. Oke, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya perlu Bapak Ibu ketahui di sini ada tampilan. Tampilan yang dimaksud adalah ini adalah menu-menu untuk editing. Menu-menu untuk editing Bapak Ibu. Untuk yang pertama ini template. Template yang ada nanti bisa dipilih. Tentunya dicari yang template yang tidak pro. Sekali lagi yang tidak pro. Tidak pro. Karena ini kita pakai yang gratis. Yang berikutnya ini yang kayak jaring. Ini adalah background. Bapak Ibu bisa mengubah tampilan background yang ada di sini. Ini kan warnanya putih. Kalau mau diubah ke bentuk yang lain bisa. Ya, tinggal klik dan pilih namanya background yang ada di sini. Ya, yang ada di sini. Contoh, kita contohkan saja, misalkan yang ada di sini gambar apa ini kayak gunung ya, kayak gunung. Ini kita cari yang free image. Apa ya, yang kira-kira terang ya, yang mendekati itu apa Ibu? Nah, misalnya ini. Ya, ini ada gambar bunga rumput apa namanya saya kurang tahu, ini sebagai contoh saja seperti itu. Tetapi Bapak Ibu juga perlu diingat untuk keindahan diupayakan antara background dengan tulisan itu kontras. Kenapa? Agar tulisan itu
terlihat lebih jelas karena fungsi utama dari video pembelajaran, informasi yang akan disampaikan ke anak itu jelas. Jelas itu kategorinya salah satunya karena ini video, basisnya video, ya baik itu pertama adalah visualnya, kemudian auditorinya. Visual meliputi ada gambar, ada title. Nah, sehingga diharapkan Bapak Ibu antara background dengan title-nya ini nek iso kontras nggih. Nah, kebetulan yang ini kontras. Nah, kalau ini kok nggak kontras, nah, monggo nanti bisa diganti dengan warna yang lain. Jika memang menginginkan background-nya warnanya kayak gini. Nah, kalau Bapak Ibu menginginkan background yang lain, monggo saja nanti yang intinya bisa diolah. Nggih. Ini terkait dengan background. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menambah teks. Ini teks. Nggih. Seperti tadi saya pikir ini hampir sama. Nggih. Nggak perlu kita jelaskan lebih lanjut. Berikutnya ini karakter orang. Nah, ini karakter orang yang dimaksud adalah gambar sebagaimana yang kita olah tadi. Nanti Bapak Ibu bisa milih di antara yang ada di sini. Ya. Nah, ini berbagai macam karakter. Nah, ini bisa dicari di sini. Selanjutnya ini adalah animasi Bapak Ibu. Animasi. Maksudnya ini ada gambar-gambar atau atau simbol gitu yang bisa animasi. Coba sekali lagi dicari yang free, ini kebetulan pro. Dicari yang animasinya itu yang free. Nanti silahkan dicari sendiri Pak Ibu nggih. Di sini ada basic free ini. Nah, mungkin akan banyak di situ. Cuma ya terbatas yang ada di sini nggih. Ini singnya mau ditambahi model yang lain boleh, atau mungkin Bapak Ibu mau mencari sendiri atau membuat sendiri boleh. Nanti bisa ditampilkan di sini. Entah itu foto, entah itu sing dalam bentuk seperti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau menguasai Corel Draw bisa di set di sana, atau Photoshop mungkin ya bisa di set di sana, ataupun sekarang karena ada internet bisa mendownload di internet dengan basis PNG ya, sehingga nanti hasilnya kayak di cropping seperti ini ya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan shape. Ya, shape ini sebagaimana kita pahami yang ada di sini, ini ada shape yang sifatnya statis tetapi ada yang dinamis. Maksudnya statis itu ada shape yang bisa bergerak. Sebagai contoh ini kita coba carikan Bapak Ibu. Ini jenis-jenis shape yang bisa bergerak. Nah, ini kayak banyu munggah guru-guru kayak gitu nggih. Atau bentuk lain, ini ada koma bisa naik turun, mungkin ini bisa berputar-putar. Mungkin juga yang lain ini beberapa ada yang bisa kayak animasi gitulah. Nah, ini seperti ini. Nah, ini tergantung Bapak Ibu nanti mengcreate ya, mengkreasikan dan mendesain semenarik mungkin sehingga kelihatan nyaman ya. Bapak Ibu mungkin bisa mencontoh beberapa tampilan yang ada di YouTube atau apa, ini untuk memadukan agar serasi, karena kalau nggak serasi ya gimana itu ya, karena salah satunya untuk video pembelajaran biar menarik, termasuk ini Bapak Ibu ya, ini animasinya seperti ini, gerak-gerak, monggo bisa dipilih ya, atau mau pilih yang statis di atas tadi bisa. Selanjutnya ini image foto. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengambil, mau nambah lagi foto apa, atau malah fotonya sendiri ya. Di sini dikasih fotonya Pak Budiono, itu tidak apa-apa, muncul di sini. Boleh aja. Monggo kreasinya. Nanti bisa di-download ya. Kemudian mau ditambahi video juga bisa. Nah, kemudian kalau nanti juga mau nambahkan sound, ini juga bisa. Ini coba kita klik Bapak Ibu nggih. Sound yang muncul. Nah, perhatikan lagi Bapak Ibu, kalau mau pilih yang ini premium ya, berarti berbayar nggih. Tapi kalau mau yang free ya coba ini nggih. Coba klik ini nggih. Akan muncul yang yang tidak berbayar. Nah, Bapak Ibu, untuk tampilan sound ini cukup menarik nggih.
Ini ada di bawah, ini bisa digeser Bapak Ibu, ndelik ya. Nah, diketok yang muncul gini. Nah, ini bisa kita cek sesuai dengan keinginan kita mau memunculkan sound-nya kayak apa. Ini contoh aja. Bisa di apa namanya? Didengarkan ya. Masih nunggu. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Coba sekarang yang lain. Baik, ini sangat terkait dengan materi yang ada di tampilan itu pertama. Kemudian yang kedua bisa juga terkait dengan selera Bapak Ibu yang membuat ya. Dan juga yang ketiga menyesuaikan objek. Objek yang dimaksud adalah murid kita. Rata-rata murid kita suka yang kayak apa? Sound-sound yang kayak apa? Mau hard, mau yang slow, atau mungkin yang apalah yang lain, monggo. Nah, kalau misalnya milih yang ini, kita cek dulu ya. Wah, ini keren ya. Kayaknya nggak pas ini. Kita cari yang lain. Yang agak slow. Oh, masih. Misal ini Bapak Ibu ya. Nah, misal sudah dicek seperti ini, untuk diterapkan di sini tinggal Bapak Ibu klik use atau add gitu ya. Use ini. Nah, nanti akan muncul di sini. Ini bisa lagi. Nah, jadi ini siap. Siap nanti akan muncul di tampilan slide pertama ini dari video ini. Atau kalau Bapak Ibu mau nambah dengan suara sendiri boleh. Ini ditambah. Nah, ini klik ini ada record ya. Atau mungkin Bapak Ibu sudah merekam di alat yang lain, entah itu HP, entah itu alat rekam-rekam yang lain, nanti tinggal upload saja, dicari di sini. Atau ngambil di sini. Atau di Google Drive ya, monggo. Nah, misalnya kalau ini, kita record. Nah, record tinggal Bapak Ibu mau menyampaikan, tentunya akan disesuaikan dengan tampilan slide yang ada di sini. Ya. Sebentar, hilang ini. Oke, kita cobakan lagi. Ya. Nah, baik, Bapak Ibu, ini kita start. 2, 1, mulai. Oke, sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini Bapak sampaikan tentang video pembelajaran mengenal coronavirus. Disampaikan oleh Bapak Budiono dari SLB Remujung. Oke, itu tadi contoh, mungkin bisa kita cek di sini Bapak Ibu nggih. Oke, kalau sudah Bapak Ibu bisa di-save ya. Terus dikasih nama misalnya sound 1. Oke, save. Oke, kita coba playkan Bapak Ibu seperti apa. Perlu Bapak Ibu ketahui kalau di sini ada sebuah suara, tolong diingat ya, jangan semuanya di posisi maksimal ya. Nah, karena ada 2 suara, engko nek di posisi maksimal semua itu kayak ngalun-alun Bapak Ibu saut-sautan dan nggak jelas.
maka bagian background ini bisa direndahkan. Ini tampilan untuk pengaturan volume. Nah, bisa ditarik ke bawah Bapak Ibu sesuai keinginan, mau lirih sekali boleh, mau agak keras boleh. Dikira-kira saja nggih. Nah, coba kita play seperti apa nggih. Oke. Nah, oke, stop. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita coba playkan di sini nggih untuk melihat seperti apa hasilnya. Ya nanti kalau misalnya kurang pas ya bisa diatur lagi, bisa diotak-atik lagi nggih. Oke. Itu tadi Bapak Ibu hasil dari editing kita, tapi belum selesai nggih. Nah, tadi ternyata harusnya nggih Bapak Ibu ya, suara saya dan suara yang saya terutama ini jangan berpindah ke slide berikutnya kalau belum rampung nggih di slide pertama. Jadi menuntaskan yang slide pertama dulu suara saya, baru kemudian berpindah ke ini slide kedua. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa mengatur di pertama ini, di pertama ini, template yang pertama ini dengan namanya tadi Bapak Ibu ya. Kira-kira ini kebetulan baru tertulis 8 detik. Tentunya tadi lebih ya, saya belum bisa menghitung apakah sekitar 12 atau 13 bahkan mungkin 15 detik. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba-coba di sini diatur. Begitu sehingga nanti tampilan suara yang kita keluarkan, contohnya tadi saya, itu akan berhenti dan gambar itu akan beralih ke slide berikutnya, tidak seperti yang tadi. Ya. Oke, ngoten nggih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk masuk ke slide yang kedua, contoh misalnya ini, Bapak Ibu bisa juga mengatur di sini apa namanya? Perpindahan slide. Nah, perpindahan slide ini kebetulan warnanya hitam Bapak Ibu. Kalau warnanya hitam berarti sudah ada tampilan. Tapi kalau belum, ini akan berupa putih. Nah, Bapak Ibu bisa memilih menu-menu yang ada di sini. Ini masuk menu-menu yang sudah modern ya. Ini sama kalau Bapak Ibu pernah edit pakai file Mora, ini tampilannya persis kayak gini. Nah, gini. Memang sekarang eranya kayak gini Bapak Ibu. Nah, digital. Nah, tampilannya seperti ini slide-slide-nya, monggo nanti bisa dipilih. Ya. Sebetulnya ini sesuai dengan selera kita juga, monggo fleksibel. Ya. Kita cobakan seperti apa tadi, pilih yang mana ya. Misalnya ini ya, nanti seperti apa. Mudah-mudahan pas ya. Nah, ini tergantung selera kita. Jangan di suaranya dulu. Nah, oke. Oke. Begitu Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya kita akan mencoba. Ini waktunya sudah pukul 9 ini. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita menginjak ke yang lain, ini memang namanya editing itu butuh waktu lama, gitu. Dan kalau Bapak Ibu semakin banyak jam terbangnya untuk ngedit atau sering membuat
yang sejenis kayak begini, entah menggunakan Python, aplikasinya atau bentuk aplikasi yang lain, itu nanti akan dengan sendirinya cepat. Karena apa? Karena sudah terbiasa, sudah hafal lah letak-letaknya, kemudian kira-kira tampilannya kayak apa, itu di bayangan kita sudah muncul, atau mungkin di storyline-nya tadi yang kita buat itu cepat. Okay? Nah, tapi kalau memang belum biasa, belum terbiasa, memang agak lama. Okay? Ini juga berpengaruh, termasuk juga kita sampaikan tadi, koneksi internet. Sekali lagi internet ya, rego nggurupo lah istilahnya seperti itu ya. Oke, anggap saja ini selesai Bapak Ibu ya, karena mengingat waktu, mohon maaf. Kita coba masuk ke ekspor. Ya, ekspor. Oh iya, masih ada tambahan lagi ya. Ini menu ini belum ya, spesial. Ini maksudnya ada menu-menu di luar yang ada di sini ya. Ya, Bapak Ibu ya. Artinya mungkin mau bentuk yang apa? Nah, ini contohnya kayak begini ya Pak Ibu, yang kira-kira enggak ada. Nah, ini artinya adalah menu lain, ya. Menu lain spesial. Oh, karena anak saya nikah atau apa spesial tak kasih hadiah ini. Oh, anak saya itu baru sunatan, misalnya cucu saya. Oh, silahkan cari yang mana monggo ya. Baik. Oh, kita selanjutnya menginjak ke yang selanjutnya Pak Ibu biar cepat ya. Masuk ke ekspor. Ekspor itu artinya video yang taruhlah ini sudah selesai, anggap saja sudah selesai ya. Kita akan ekspor video ini. Oh, mohon maaf ini Pak Ibu. Aduh, ini seperti ini maksudnya berbayar nggih. Oh, berbayar ya. Ini kalau berbayar kayak gini. Sepertinya kalau berbayar ini enggak ini. Coba dulu ya, coba dulu kalau nanti enggak mau. Nah, ini akan muncul seperti ini, karena berbayar. Karena tadi kita mencontohkan yang pro ya Pak Uya. Ya. Yang pro nggih. Oh, baik. Coba kita cari yang lain ya. Kita cari yang lain yang hanya beda nggih Pak Ibu. Bentar Pak Ibu ya. Oh, susah sekali ya. Mohon maaf ini Bapak Ibu agak trouble ini ya. Mau dikembalikan nggak mau ini. Ya ini lama banget ternyata. Prosesnya, aduh. Kita coba yang edu Bapak Ibu nggih. Oh, kita coba yang edu. Intinya kita akan finishing videonya, nggih. Untuk apa namanya editingnya saya pikir sudah cukup nggih. Sudah cukup seperti itu, tinggal nanti Bapak Ibu sesering mungkin untuk berlatih ya. Semakin banyak berlatih akan semakin menemukan banyak ide-ide tentang tampilan, tentang efek-efek transisi dan lain sebagainya. Wah, ini ya Pak Ibu lama nih. Cari yang free ya. Susah nih.
Baik, kita coba cari yang free dulu Bapak Ibu sehingga nanti bisa di masih pro lah. Mana ini? Pro KB. Mana ini? Apa ini ya? Coba ini Bapak Ibu ya. Ini enggak ada kayaknya. Bentar Bapak Ibu nggih. Maaf ini. Susah nih, belum menemukan yang pas ini ya Bapak Ibu. Masih pro terus ya. Atau coba ini aja, yang blank saja Bapak Ibu ya. Ini adalah tampilan tadi ya, belum kita jelaskan yang mau bentuknya landscape ya, outline dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Masih menunggu Pak Ibu. Mohon bersabar. Kita coba pilih yang modern. Kita coba tampilannya Bapak Ibu yang ini belum semua ya. Oke, ini sedikit berbeda Pak Ibu. Kita carikan yang free dulu nggih. Tadi ternyata nggak mau yang pro, mau dimasukkan ke video nggih. Oke, ya ini misalkan ini. Ya, mohon maaf sekali Pak Ibu, ini langkahnya sama nggih. Cuma untuk aja. Misalnya satu ini aja dulu. Satu ini kalau ditambah tinggal diklik nggih. Nah, nanti kalau ini bentuknya blank ya. Blank. Mau diganti yang lain boleh. Apa misalkan ini ya, misalnya ini untuk sekedar contoh saja Bapak Ibu nggih, agar nanti proses anunya apa namanya ekspornya itu mau nggih. Mau terus nanti perpindahan slide-nya tadi, pindahannya slide tadi itu ya. Ini oke. Sementara ini dulu karena waktu Bapak Ibu kita coba export. Nah, ini Bapak Ibu kita coba ekspor. Perlu Bapak Ibu ketahui karena ini aplikasi tidak berbayar atau gratis, maka kalau nanti ini di-download dalam bentuk MP4 maka tidak mau. Ini ada kayak logo corona ya. Ada logo apa namanya? Untuk ratu itu ya. Maka mau nggak mau Bapak Ibu harus dimasukkan ke YouTube. Ke YouTube atau di Facebook.
Nah, ya. Nanti kalau sudah masuk ke YouTube, videonya baru di-download. Oke, kita coba yang YouTube. Bapak Ibu, ini koneksi internet. Nah, masih menunggu ya. Nah, akan masuk seperti ini Bapak Ibu, kita klik apa namanya? Sync yang sudah kita buat karena kebetulan ini pakai saya ya Yanto ya. Ini terus di set di sini Bapak Ibu. Masuknya public ya, betul ya, ada public ya. Oke, ini sudah, coba next ya. Next. Oh. Tadi apa ya? Belum dinamai nggih. Oh, misalnya di COVID-19 ya. Oh, umpama gitu nggih. Nah, kategorinya apa? Ini ditulis dulu education. Oke, public sudah nggih, Bapak Ibu. Nah, tinggal next. Kemudian ada pilihan quality. Kalau quality yang bagus 1080 ini standar HD ya. HD yang full HD yang di bawahnya 4K ya, masih di bawah 4K. Ini tidak bisa Bapak Ibu ya karena ini pakai gratis. Nah, yang bisa direkomendasikan hanya ini. Standar HD cuma 720 atau standar yang 480. Ya, kita pilih yang ini aja. Langsung kita upload Python. Ya, masih menunggu Bapak Ibu untuk upload Python ke apa namanya? Ke YouTube nggih. Nah, ini baru proses. Nah, ini kita coba play Bapak Ibu. Nah, ini sementara tadi cuma tampilan ini ya. Kalau tampilan pertama tadi kita nggak pakai karena Pro, ternyata nggak bisa nggak bisa balik. Nah, ini set yang berikutnya tadi yang cepatnya saya. Yang penting Bapak Ibu tahu tahu untuk proses langkah selanjutnya berikutnya adalah publish. Coba di publish nih. Oke, akan muncul pilihan seperti ini. Ini Bapak Ibu bisa mengamati di sini. Nah, tentunya ini yang bisa hanya Facebook dan YouTube. Kalau ini mungkin Bapak Ibu pernah pakai, ya, kalau mau familiar yang monggo. Atau pakai YouTube ya. Ini. Coba YouTube. Nah, ini sebenarnya sudah sudah. Tadi yang sudah kita tampilkan sudah muncul, tinggal coba kita klik ya. Kalau nggak muncul nanti kita munculnya harusnya di channel kita, di channel kita. Ini mengulang yang tadi. Lama Bapak Ibu, maaf nih. Ini sudah itu ya, langkah-langkahnya. Sudah ini tadi. Coba kita buka dulu Bapak Ibu nggih. Mana ini tadi ya, channel YouTube. Belum muncul ini. Ini tadi sudah kita pilih ini tadi. Show pending. Mengulang lagi nih. Nah, kalau sudah nampil di sini Bapak Ibu ini sudah apa namanya? Sudah masuk ya, sudah masuk dan bisa dipublish. Ini sudah.
Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian nggih karena waktu mungkin ini yang bisa kita sampaikan sampai selesai, dan sekali lagi karena ini program gratis Bapak Ibu sekalian, ini apa namanya, tetap muncul watermark ya. Watermark ini berupa tulisan Poton ini ya Bapak Ibu ya. Poton maupun ini yang ada di bawah ini, dan juga nanti di akhir akan mulur kayak gitu ya, Poton, karena ini watermark ini tidak bisa dihilangkan. Atau nek Bapak Ibu suka editing video yang lain, ini bisa sebenarnya setelah di-download di YouTube, nanti jenengan masukkan ke aplikasi editing video, mau pakai Filmora, mau pakai Sony Vegas, mau Camtasia, mau yang lain monggo. Itu bisa ditutup nanti ya, bisa ditutup dengan kotak, terus yang tadi bisa dipotong, yang tulisan. Nah, ini bisa dipotong, ini Poton ini bisa dipotong dengan diedit. Itu Bapak Ibu, dari saya mohon maaf jika banyak kurangnya karena keterbatasan yang ada pada saya. Nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke Bu Hidayati. Hida. Bu Hida. Nah, ya, Bu Hida. Dari saya itu terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waktu kita kembalikan kepada Bu Hidayati. Monggo Ibu. Oke, terima kasih Pak Yanto. Luar biasa ya. Materinya tentang Poton ini saya juga langsung mempraktekkan dengan laptop saya, walaupun agak terbata-bata juga. Insya Allah nanti akan saya selesaikan. Dan untuk para audiens, peserta, panelis yang berada di channel ini, silakan yang mau bertanya. Terbaca di sini di chatting ada yang bertanya Pak Yanto, bagaimana cara menggunakan dan berbayar. Terus bayarnya itu nanti via apa? Dan apa ada paket berbayar bulanan? Nah, ini mohon penjelasannya terlebih dahulu Pak Yanto. Untuk pertanyaan dari Bapak atau Ibu DS di HP saya hanya ada apa namanya? Singkatan saja, namanya tidak tertulis lengkap. Silakan dijawab Pak Yanto. Nggih, terima kasih Bu Hidayati atau Bu Hida nggih. Pertanyaan dari Bapak atau Ibu DS ya. Terus terang kami belum pernah melakukan Bapak Ibu. Yang jelas kalau Bapak Ibu tadi menyimak dari proses kita mengerjakan video Poton tadi, ada keterangan kalau menginginkan bayar tentunya akan dilihat atau diklik keterangan Pro. Jadi prinsipnya Bapak Ibu mau pilih template yang mana, karena tadi kan pilihannya banyak sekali nggih. Jenengan mau pilih yang mana yang sekiranya pas, itu masing-masing template kayaknya beda-beda itu berbayarnya. Ya, kelas education, kelas bisnis dan seterusnya. Nah, itu ada keterangan pro itu pokoknya itu nanti ikuti saja. Nanti ada keterangan, ada rupiahnya berapa. Sama juga kalau jenengan mau menggunakan fasilitas untuk yang blog, nggih, blog yang berbayar itu juga di dalamnya nanti ada keterangan. Kalau misalnya berbayar itu nanti ikuti aja, klik yang ada di situ, termasuk itu. Biasanya nanti bisa dicari di situ, nggih. Detailnya seperti itu Bapak Ibu, karena saya pribadi belum pernah melakukan menjalani sehingga memang ya belum tahu ya kira-kira jalannya seperti itu. Yang jelas nanti ada keterangan, biasanya ada keterangan kalau yang pro itu nanti pilihannya apa, rupiahnya atau dolar misalnya gitu ya, kalau nanti mata uangnya luar negeri itu yang umum. Itu ada keterangan sesuai dengan tampilannya. Setiap tampilan kan berbeda-beda dan biasanya ada linknya di situ. Untuk mau gimana teknisnya, harus pembayarnya itu apakah langsung transfernya misalnya kan gitu ya. Biasanya pasti pakai transfer itu. Transfer terus nanti link untuk kita mentransfer rekening kayak atau apa gitu akan muncul di situ. Rasa Ibu gitu ya, Bu Ida ya? Iya, ya. Biasanya pakai kartu kredit. Nah, itu bisa, nggih. Oke, terima kasih Pak Yanto.
Semoga Bu DS atau Pak DS bisa memahami, begitu pula dengan Bapak Ibu yang lain. Dan ada lagi pertanyaan Pak Yanto berikutnya, apakah Pauton ini bisa di-download lewat smartphone begitu? Gimana Pak Yanto? Monggo. Terima kasih. Untuk akhir dari video ini Bapak Ibu, ini memang tidak bisa di-download. Tadi di tampilan kita sampaikan hanya bisa di-share ke YouTube atau Facebook. Nah, baru kalau Bapak Ibu mau menggunakan itu, maka downloadnya harus lewat YouTube. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa ya cara mendownload yang cepat lewat YouTube. Nanti jenengan tinggal tambahi saja SS gitu ya, SS di dalamnya, nanti tinggal klik, tinggal pilih. Itu akan muncul menu download sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, mau yang versinya HD, mau high-nya itu lebih Super HD misalnya, atau yang 4K, biasanya di situ ada keterangan sih. Nah, itu tinggal di-download saja sehingga nanti bentuknya berupa file. Atau mau di-download di Facebook. Jadi hanya dua pilihan tadi, Bu. Bapak atau Ibu yang nanya itu. Jadi seperti itu, tinggal diklik di YouTube atau di Facebook sebagaimana kalau kita download. Tapi kalau langsung kita download itu karena gratis itu enggak bisa, kecuali kalau berbayar. Kalau berbayar tentunya tadi ada keterangan, ada kayak kunci merah, nanti akan hilang itu kalau sudah bayar. Sudah dibuka oleh penjualnya. Nah, saya rasa itu. Iya, betul sekali Pak Yanto. Insya Allah kalau yang namanya berbayar begitu ya, langsung terbuka gitu kuncinya dan akan segera bisa di-download. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu UF tentang bagaimana bisa di-download dengan smartphone atau tidaknya. Baik Pak. Halo Bu Ida, ini suaranya hilang Bu. Halo Bu Ida. Mungkin saya yang menggantikan sementara Bu Ida hilang. Itu ya, di kolom, monggo Pak Kris. Di kolom chat ada. Kedengaran Pak? Enggak kedengaran Bu Ida. Monggo dilanjut, itu di kolom chat ada lagi. Udah masuk ini suaranya muncul Bu, monggo. Ya, ada yang tanya, ada buku panduannya enggak untuk pemakaian Pauton ini? Oh, anu aja Bu, nek kaitannya dengan panduan, Ibu lebih nyaman pakai tutorial pembuatan Pauton. Nanti bisa kita sharekan ya linknya. Itu lebih mudah daripada buku panduan akan susah. Karena dengan tutorial langsung di video itu, Bapak Ibu bisa langsung praktek, bisa mengatur sendiri, kalau kecepatan gitu misalnya bisa diulang atau diperlambat itu bisa. Nek buku panduan mungkin bisa jadi akan bingung letak-letaknya, karena kalau tutorial itu kan langsung Bu, langsung kelihatan. Saran saya seperti itu. Ya, begitu ya Bu FH yang bisa disampaikan oleh Pak Yanto. Dan ini sepertinya ada masukan dari Bu IS. Menurut beliau untuk menyikapi video pendek itu sebetulnya bisa di-combine dengan video lain. Jadi bisa menjadi serangkaian video yang lebih panjang lagi. Tapi memang perlu langkah yang berlebih. Itu masukan dari Ibu IS. Terima kasih. Dan barangkali ada pertanyaan yang lain lagi, Bapak Ibu, monggo. Di antara kita, atau Pak Yanto mau menambahi dulu tentang video? Sedikit mengomentari dari pertanyaan dari Ibu tadi atau tambahan. Terima kasih, memang betul Ibu yang terakhir tadi terkait dengan untuk memperpanjang durasi, memang betul ya, karena konteksnya tadi kita bicarakan hanya Pauton, maka kita sampaikan Pauton yang gratis itu cuma 3 menit ya, yang nanti jenengan harus memilah dari per slide itu menjadi berapa detik ya, sehingga nanti genep menjadi 3 menit.
Tetapi kalau Bapak Ibu ingin menambah video pembelajaran ini menjadi lebih panjang, nah tentunya bisa dikombin betul dengan video yang lain, tapi nanti jenengan harus edit, harus menguasai video editing. Baik itu pakai Filmora, Adobe Premiere, Pinnacle, kemudian Camtasia, atau SOM, atau bentuk-bentuk yang lain yang saya pikir Bapak Ibu lebih tahu lah, karena banyak sekali aplikasi ya, apalagi yang berbasis Android, ya, ada KineMaster, ada Video Art, dan seterusnya. Betul, memang harus dikombin kalau ingin lebih dari itu dengan model-model yang lain. Oke, luar biasa Pak Yanto. Mengingat waktu, nggih, insya Allah berakhir sampai pukul 21.30 dan kurang lebih ini masih ada 1 menit lagi. Untuk itu Pak Yanto bisa memberikan rangkuman, ya, beberapa detik atau beberapa menit begitu untuk pertemuan kita malam hari ini. Silakan Pak Yanto. Terima kasih Bu Hida. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi video pembelajaran pakai aplikasi Poton ini sangat simpel, sederhana, dan untuk memudahkan sebenarnya kata kuncinya adalah bagaimana kalau ini bicara pendidikan, kaitannya video pembelajaran, maka yang paling penting Bapak Ibu garis bawahi adalah bagaimana informasi dari video itu bisa mudah dipahami. Sebagus apapun video yang Bapak Ibu buat, baik dengan Poton atau aplikasi yang lain, jika tidak bisa ditangkap oleh anak, ya nggak bisa dikatakan videonya itu efektif. Jadi kata kuncinya itu, karena memang ini khusus untuk anak didik kita. Kecuali kalau mau dipakai untuk iklan atau undangan, sebagaimana undangan yang menggunakan digital pakai video, monggo saja. Itu aspek-aspek terkait dengan keindahan feature, kemudian template dan seterusnya bisa. Tetapi terkadang untuk anak-anak kita cukup simpel itu bisa jadi Bapak Ibu ya. Dan seterusnya yang perlu juga di garis bawahi, informasi yang ditampilkan sedapat mungkin jelas dengan memenuhi unsur-unsur dari tulisan, kemudian title-nya itu visualnya ya, kemudian videonya atau gambarnya itu jelas, dan jangan sampai nanti kayak tumpuk menumpuk gitu sehingga kesannya rame tapi info yang disampaikan nggak jelas. Itu menjadi rancu untuk anak-anak kita yang mungkin berada di grade di bawah, kelas-kelas bawah, itu mungkin bisa jadi akan sulit untuk memahami sebagaimana yang kita pahami. Jadi itu saja Mbak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan yang terakhir sekali, harus selalu belajar berlatih karena jam terbang menentukan lihai tidaknya kita di dalam menggunakan aplikasi apapun, termasuk Poton. Terima kasih Ibu. Oke, ya betul sekali Pak Yanto. Jadi Bapak Ibu kita memang harus sering berlatih. Kalau hanya sekali kemungkinan bakal lupa ke depannya. Setuju saya Pak Yanto dengan kalimat itu. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan kita pada malam hari ini dengan Skoteng Yo akan kami akhiri. Untuk itu sebelum kami akhiri, saya akan kembalikan ke host kepada Bapak Santos. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Suyanto yang luar biasa materinya, juga Ibu Hida yang cetar membahana. Untuk kali ini kami sebagai panitia, terutama dari Skoteng Yo, mohon maaf karena tadi ada sedikit kendala yang menunggu, mungkin juga ada sinyal yang kurang baik. Saya akan menambah sedikit untuk kalau kita sudah mulai terjun ke dunia editing video atau untuk menjadi seorang YouTuber misalnya, itu yang paling harus diperhatikan adalah perangkat, terutama adalah perangkat seperti laptop, speknya bagaimana ya, supaya lebih cepat, juga RAM-nya maupun harddisknya. Kalau saya biasanya
mengupgrade RAM-nya, juga mengganti hard disk-nya. Hard disk yang lebih cepat itu akan seperti SSD, itu akan mempercepat rendering, karena hubungannya kalau kita sudah bermain editing video itu adalah di rendering. Kalau renderingnya lama itu berarti perangkat kita yang perlu di-upgrade. Itu tambahan dari saya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat, walaupun sampai malam masih siap sedia untuk menemani kita di sini belajar bersama sampai larut malam. Dan jangan lupa di kolom chat silahkan nanti mengisi absensi dan juga membuatkan resumenya, karena nanti akan diberikan penghargaan berupa sertifikat untuk yang mengisi dan hadir di malam hari ini. Dan juga mohon Pak siapa tadi? Lupa. Pak Suyanto untuk menaruhkan linknya Pak di kolom chat, supaya link tutorial, supaya teman-teman bisa untuk belajar yang dimaksud Pak Suyanto tadi. Kalau belajar lewat tutorial akan lebih mudah. Nah, mungkin Pak Suyanto memiliki tutorial, silahkan ditaruh di kolom chat biar teman-teman bisa mengkopinya. Begitu Pak. Oke. Baik, terima kasih. Malam hari ini acara pertemuan Skoteng You edisi 7 dengan materi Pauton yang dibawakan oleh Pak Suyanto kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di edisi 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat beristirahat. Halo, Pak Doni. B. Sedikit menjelaskan tentang Skoteng You itu apa, kaitannya dengan KKVI, kemudian dengan pelatihan KKVI, karena ada beberapa peserta yang join pada malam hari ini belum menemukan garis merahnya antara KKVI, Skoteng You, dan pelatihan yang diselenggarakan KKVI, Pak. Oke, siap. Pak Doni langsung aja nggak apa-apa. Silakan Pak. Oh, langsung saya aja. Langsung aja. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, penjelasan ini